Shalom jemaat kekasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Bersama saya John akan membacakan 5 tips dalam pelaksanaan ibadah online. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang kelima, bagi jemaat Tuhan GBI Visi Pemulihan yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Itulah 5 tips yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom saudara. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita di hari ini. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita, jemaat Tuhan serta saudara-saudara yang ada di rumah. Biarlah hidup kita hari ini kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kita mau datang memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hari ini karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan dalam setiap hidup kami. Kami ada kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Di hari ini kami akan beribadah di hadapan Tuhan. Mari Engkau sertai kami. Biarlah hari ini kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Kekuatan, pengurapan daripada Tuhan mengalir dalam setiap kami. Karena itu Tuhan, dari awal hingga berakhirnya persekutuan kami, ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Buat kami semuanya jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup mereka, sehingga hari ini kami boleh bebas untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hidup kita untuk datang menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Roh kita nyatu dengan Tuhan, datang menyembah Tuhan di hari ini. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Segala pujian bagimu, sembah Yesus. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Biarlah setiap roh kami datang menyembahmu Yesus, datang menyembahmu Bapa, dalam roh dan kebenaran.
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita mau siap bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari sama-sama kita mau bersorak bagi Allah kita, memuji Allah kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita persiapkan seluruh hidup kita kembali. Kita mau datang di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih buat hari ini, kami kembali bersyukur buat semua yang terbaik dari surga dinyatakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan, penjagaan yang kami terima dari surga, penghiburan tengah-tengah kesulitan, kesusahan terus menjadi bagian kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan hamba-Mu akan sampaikan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, shalom saudara. Shalom semuanya. Saya bersyukur hari ini saudara tetap setia di dalam Tuhan. Saya berdoa, bertalu-talu saya minta, sehingga tidak ada di antara saudara-saudara jemaat semua visi pemulihan cabang Makassar yang saya kasihi untuk meninggalkan Tuhan. Saya berdoa supaya semakin mengasihi Tuhan, siapkan diri untuk perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi. Itu yang Tuhan katakan hari-hari ini, bahwa di tengah-tengah kesusahan ini, di tengah-tengah kesulitan ini adalah kesempatan baik di mana kita akan melihat, di mana saudara akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dari surga terjadi. Karena itu tetap bangkitkan rohmu, tetap datang kepada Yesus, mencari wajah Tuhan, dan terus bangun hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di bawah perikop nasihat supaya bertekun di dalam iman. Sama-sama katakan bertekun di dalam iman. Ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang telah menanggung perbantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya ulangi, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudara, kita harus terus berjuang di dalam iman. Katakan berjuang di dalam iman. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap orang percaya. Saya ulangi, Tuhan Yesus punya tujuan dalam hidup setiap orang percaya. Saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan memanggil engkau, Tuhan memanggil saudara-saudara, Tuhan mengasihi saudara-saudara. Tuhan punya tujuan di dalam hidup saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan lemah, jangan mundur hadapi peperangan ini. Saudara semua yang saya kasihi, kita sedang ada di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Dan yang memimpin kita di dalam perlombaan ini, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini berkata, itu adalah Yesus sendiri. Karena itu kita harus memandang kepada Yesus sebagai pemimpin kita dalam perlombaan iman ini. Sehingga saudara, ketika kita memandang kepada Yesus dengan mata yang tertuju kepadanya, apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun tantangannya tidak akan menghalangi fokus saudara untuk memandang kepada Yesus. Namun di dalam ayat 1, saudara perhatikan ada 5 hal. Dalam ayat 1 dikatakan, yaitu pertama ada saksi, kemudian bagaikan awan, kemudian dikatakan ada beban, ada dosa dan tekun, dan sampai ke bawah itu. Kita tidak bahas semuanya. Satu ayat yang pertama yang saya mau bahas, ada 2 hal yang saya mau sampaikan saudara, bagaimana supaya kita berhasil berjuang dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi, bagaimana supaya kita berhasil memenangkan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Ingat, yang memimpin kita dalam perlombaan iman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Katakan Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara,
Karena itu bergairah, saudara harus bersemangat, saudara harus menyala-nyala, karena yang memimpin kita di dalam perlombaan iman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Nah, saudara, ya, namun demikian bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan, penekanan khusus di dalam ayat ini yang saudara harus lakukan. Yang pertama, lepaskan beban. Sama-sama katakan lepaskan beban. Saudara, orang lain tidak bisa melepaskan bebanmu. Orang dekat sekalipun yang ada di sekelilingmu tidak bisa melepaskan bebanmu. Dalam pembacaan ini dikatakan, marilah kita menanggalkan. Jadi saudara yang harus menanggalkan semuanya. Lepaskan itu beban-beban yang menekan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, apa yang menekan saudara, apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara untuk berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan saat ini. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ingat yang memimpin dalam perlombaan ini adalah Yesus. Dan ingat bahwa ketika saudara bersama dengan Yesus, maka sesulit seberat apapun persoalan itu, saudara dimampukan. Sama-sama katakan dimampukan. Sekali lagi sama-sama katakan dimampukan. Karena itu lepaskan beban yang ada. Saudara, dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah kekal. Ingat, Tuhan ialah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada berdaya. Kepada yang tiada berdaya. Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Dia pemimpin iman kita di dalam perlombaan iman yang diwajibkan. Jadi saudara terus memandang kepadanya, terus berharap kepadanya. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber kemenangan kita, Dia sumber pertolongan kita, Dia sumber jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Ingat sekali lagi, Dia tidak pernah lelah. Sama-sama katakan Yesus tidak pernah lelah. Sama-sama katakan Yesus tidak pernah lelah. Dalam pembacaan ini saudara, wow, kalau kita memandang kepada Yesus, apapun keadaan kita, ada gairah, ada semangat, ada sukacita, ada kekuatan yang selalu baru dinyatakan dalam kehidupan saudara. Karena itu ayat 29 di Yesaya 40, perhatikan baik. Memberi kekuatan kepada yang lelah. Apakah hidup saudara sedang alami kelelahan hari-hari ini? Karena keadaan yang begitu menekan, ada beban yang sedang menekan, situasi di sekitar saudara yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang sedang menekan. Mungkin saudara sedang alami keletihan, kelesuan. Ingat, Tuhan kita tidak pernah lelah. Dan Dia katakan hari ini Dia memberi kekuatan kepada saudara yang lelah. Dan yang kedua adalah, dan memberi, ya, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin engkau sedang tidak berdaya karena ada hal-hal yang dari dunia ini, dari kuasa kegelapan yang sedang menekan saudara, yang sedang menggagalkan semua rencana Tuhan. Ingat bahwa sekali lagi itu rencana iblis. Tapi ingat, waktu saudara ada di dalam rencana Tuhan, maka Ayub berkata bahwa tidak pernah ada rencana Tuhan gagal. Dia pemimpin iman kita. Pandang Dia dengan mata yang tertuju, apapun keadaannya, dengan tekun memandang Dia. Hadapi segala yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau katakan hari ini, apapun bebanmu, sekali lagi, bersama Yesus semua enteng. Yesus katakan apa? Yesus katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Ya. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, Yesus katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, hari ini saudara akan ada kelegaan, akan ada ketenangan, akan ada kelepasan, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan. Intinya pada waktu saudara datang kepada Tuhan Yesus, dengarkan baik firman Tuhan ini, datang kepadanya hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara jemaat visi pemulihan cabang Makassar yang saya kasihi khususnya, mungkin engkau sedang lelah karena keadaan, sedang tertekan karena keadaan, sedang terpuruk mungkin karena keadaan, orang sekitarmu tidak mendukung. Ingat, Tuhan punya tujuan dalam hidup. Itu perlombaan iman. Dan jangan tawar hati, jangan menyerah, jangan melemah, jangan mundur. Ingat, Yesus yang memimpin engkau dalam perlombaan iman itu. Perjalanan yang kita hadapi dalam perlombaan ini jauh. Sebabnya lepaskan semua beban itu. Dengan tekun memandang pada Yesus, saudara pasti tiba pada tujuan bersama Yesus dan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran yang Tuhan sudah janjikan itu. Tetap setia. Yang pertama untuk saudara menangkan perlombaan iman ini, yaitu lepaskan beban. Apakah bebanmu hari-hari ini? Saya tidak tahu, saudara yang tahu. Karena itu tanggalkan semuanya. Tanggalkan semuanya. Datang kepada Yesus, ada kelepasan. Datang kepada Yesus, ada kelegaan. Datang kepada Yesus, ada ketenangan. Datang kepada Yesus, ada ketenteraman. Semua yang menekan dipatahkan oleh kuasanya. Saat ini aku katakan, semua yang menekan dilepaskan kuasanya. Ini yang pertama, untuk saudara melakukan perlombaan iman. Lepaskan beban yang menekan saudara. Datang kepada Yesus, dia tidak pernah lelah, dan dia memimpin perlombaan iman itu. Katakan amin. Wow, saya percaya sukacita sedang mengalir. Saudara diberkati hari ini. Yang kedua adalah dalam pembacaan tadi dikatakan, dan lepaskan dosa yang begitu merintangi. Ingat, lepaskan dosa yang begitu merintangi. Ini adalah waktunya, waktu yang tepat di mana saudara-saudara untuk lepaskan dosa-dosa yang selama ini mengikuti saudara. Hari ini, kalau ada di antara saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat visi pemulihan cabang Makassar khususnya, mungkin ada yang sedang main-main dengan dosa, dan hidupmu sedang terpuruk, dan mulai berkata, tidak bisa lagi saya lepas. Waktu engkau datang kepada Yesus pasti bisa. Dan ingat, kalau saudara tidak melepaskan dosa itu, sekalipun saudara mungkin bisa melayani, saudara setia ke gereja itu bagus, saudara setia membaca firman Tuhan, bahkan berdoa itu bagus, tapi Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata bahwa tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tapi yang memisahkan, merupakan pemisah antara Allah dan engkau adalah dosa dan segala kejahatanmu, sehingga dia tidak mau mendengarkan ialah segala dosamu. Karena itu tanggalkan dosa yang merintangi saudara dalam perlombaan iman. Tanggalkan dosa yang menghalangi semua yang terbaik dari Tuhan datang kepadamu. Tanggalkan dosa yang menghalangi saudara untuk hidup dalam damai sejahtera. Tanggalkan dosa yang menghalangi saudara untuk hidup benar. Karena dosa adalah penghalang, dosa adalah penghambat, dosa adalah perintah untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Perhatikan di dalam Yeremia 5 ayat 25, ya. Kalau saudara hidup di dalam dosa, terus melakukan dosa-dosa, ya, saudara tidak akan pernah alami yang terbaik dari surga. Sementara Tuhan Yesus katakan, semua yang terbaik dari surga, semua yang terbaik dari surga itu wajib dan harus menjadi bagian setiap orang percaya kepadanya, termasuk saudara-saudara yang dengar firman Tuhan ini. Jemaat yang saya kasihi, Tuhan mau dan sudah dan akan dan terus memberikan yang terbaik. Siapkan dirimu. Tapi sebelumnya baca Yeremia 5:25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya,
saudara tidak akan bisa berbuat baik. Saudara tidak bisa memperoleh semua yang terbaik kalau hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada kesalahan-kesalahan yang saudara tidak bereskan. Tanggalkan semuanya itu. Bahkan di Yeremia 25 ayat 5 tinggal di Bali apa dikatakan? Yeremia 25 ayat 5, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, dosa adalah merupakan perintah penghalang penghambat untuk kita memenangkan perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita, di mana Yesus sendiri yang menjadi pemimpin kita di dalam perlombaan iman itu. Saudara tidak bisa masuk dalam perlombaan, memenangkan perlombaan tanpa melepaskan, tanpa meninggalkan dosa-dosa yang saudara terus lakukan. Kamu yang masih hidup di dalam perzinahan, percabulan, masih hidup di dalam pemberontakan, masih hidup di dalam kedagingan hawa nafsu dunia, masih hidup di dalam berhala-berhala, cara hidup yang tidak benar, masih hidup dalam kesombongan, keangkuhan, masih hidup dalam pemberontakan, kepahitan, kekecewaan, yang masih hidup dalam hal-hal yang tidak benar dan yang tidak berkenan, melukai satu dengan yang lain. Sekali lagi kamu tidak akan pernah memenangkan pertandingan kalau kamu tidak lepaskan dosa ini. Kamu tidak akan pernah alami yang terbaik dari Tuhan. Kamu tidak akan alami ketenangan dari Tuhan. Kamu tidak akan alami ketentraman dari Tuhan sepanjang kamu tidak lepaskan ini. Nah, mungkin ada yang mendengar firman Tuhan ini dan berkata, bagaimana mungkin bisa? Saya sedang begini. Oke, saya percaya. Mungkin ada yang berkata begini, apakah Tuhan bisa mengampuni? Saya percaya ketika saudara bertobat sungguh-sungguh, pasti diampuni. Kalau saudara tidak mau meninggalkan dosa, murka akan segera dicurahkan. Lautan api menyala-nyala sedang menanti. Dan apakah saudara mau untuk masuk ke sana? Tentu tidak, bukan. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah melepaskan kita. Dalam Yesus ada pengampunan. Dia kaya, rela jadi miskin, supaya saudara dan saya, kita semua, keluarga besar Visi Pemulihan Cabang Makassar, kaya dalam kebajikan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kebenaran, kaya dalam iman. Katakan amin. Nah, karena itu satu ayat di dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Kenapa harus tanggalkan beban dan dosa? Untuk supaya saudara menerima yang terbaik dari Tuhan. Itulah memenangkan pertandingan iman. Dikatakan saudara-saudara, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Saudara, semua yang terbaik dari sorga, semua yang terbaik dari Tuhan Yesus sudah diberikan, sudah milik kita semuanya. Masa depan yang pasti sudah ada. Tuhan janjikan, Tuhan karuniakan keamanan, Tuhan karuniakan keberhasilan, keberuntungan. Semua yang terbaik sudah milik saudara-saudara. Hidup kekal sudah milik saudara-saudara. Karena itu saudara harus menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Maka itu akan terjadi. Tanggalkan. Pertama tadi beban, yang kedua dosa. Sebagai ayat yang terakhir, ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, perhatikan baik. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara mau memenangkan pertandingan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita? Katakan amin. Saudara mau terima semua yang terbaik dari surga, dari Tuhan Yesus? Itu semua sudah diberikan bagi kita. Saudara mau? Yang setuju mau sama-sama katakan amin. Nah, dengan demikian dua hal, beban ditanggalkan dan dosa ditinggalkan. Saudara yang hidup di dalam
pergaulan-pergaulan yang tidak beres, yang tidak benar dengan dunia ini, saudara-saudara yang sedang membelakangi Tuhan, saudara-saudara yang sedang menyakiti hati Tuhan dengan cara hidupmu, dengan sikapmu, dengan perbuatanmu, dengan cara hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Apakah engkau sebagai pelayan-pelayan, sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sekarang ini Tuhan berkenan hanya bagi orang-orang yang hidupnya berkenan. Karena itu tanggalkan semuanya. Tuhan mau supaya semua yang terbaik dari sorga menjadi bagian kita semuanya. Nah, karena itu saudara yang ada dosa yang selama ini saudara lakukan, bahkan sedang hidup di dalam dosa, supaya terima janji-janji Tuhan, supaya memenangkan pertandingan iman itu, sekali lagi baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9 ini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan Yesus luar biasa. Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dia mengasihi saudara-saudara, kita semua yang ada, bahkan semua yang dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi saudara. Datang kepadanya, berserah kepadanya, tangannya terbuka. Dia mengundang saudara semuanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan saat ini. Dan yang kedua, jika kita mengaku segala dosa kejahatan kita, maka Dia Tuhan Yesus yang setia dan adil mengampuni, menyucikan apapun kesalahan dan dosa. Bertobat sungguh-sungguh, karena pesan Tuhan hari-hari ini adalah, saudara, waktunya tidak lama lagi. Sedang terjadi persiapan di sorga, dan malaikat-malaikat di sorga sedang persiapkan semuanya untuk orang-orang kudus. Dan kita tidak tahu kapan itu. Yang pasti tanda-tandanya kita sedang ada di akhir zaman, awal permulaan penderitaan di mana kita ada. Karena itu benahi hatimu, benahi hidupmu, benahi dirimu, datang kepadanya saat ini. Ada kesempatan yang baik. Saya mengajak saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jemaat khususnya di Visi Pemulihan Cabang Makassar, dan semua pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Hamba percaya, aku percaya selaku gembala Visi Pemulihan Cabang Makassar, belas kasihan dari sorga sedang dicurahkan saat ini. Mungkin ada yang sedang main-main dengan dosa. Mungkin ada yang sedang merasa terpuruk karena beban. Sekarang ini datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Dan Dia memberikan kelegaan. Datang kepada Yesus. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Berilah dirimu untuk disucikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, dan dosamu diampuni. Haleluya. Haleluya. Akui di hadapan Tuhan semuanya. Oh haleluya. Dengarkan pengakuan umatmu yang ada di rumah-rumah saat ini, jemaat hamba-hambamu yang merindukan semua yang terbaik dari surga, memenangkan pertandingan iman. Tolong mereka semuanya. Beban-beban Roh Kudus angkat, dosa Tuhan ampuni. Dan yang sedang berdoa sungguh-sungguh saat ini, hamba minta pada saat ini Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus yang terbesar dari surga. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah mereka saat ini. Pulihkan mereka saat ini. Jamah mereka saat ini. Bebaskan mereka saat ini. Dan apapun dosa, kesalahan, pelanggaran, Roh Kudus angkat. Roh Kudus cap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara-saudara yang meresponi panggilan Tuhan lewat firman Tuhan yang hamba sampaikan hari ini. Angkat tangan di hadapan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat yang mengangkat tangan, membuka hati, memberi diri. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka, sekarang ini ulurkan tangan, urapi, penuhi, jamah, damai-Mu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Semua ikatan-ikatan lepas, kutuk-kutuk dicabut, perintah penghalang penghambat disingkirkan. Roh Lucifer, aku hadir dalam nama Yesus. Kutuk dosa dipatahkan dan kuasa darah Yesus mengalir menyucikan mereka. Terima dengan iman urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Ora ya lama sikara la nama takuri ala nama nama nama. Ora papa para lama takuri ala nana nana nana. Oh haleluya, ra papa papa para lama sikara la 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 la. Ora papa papa para papa sikara la nama takuri ala nama sikara la la la. Haleluya, haleluya. Urapi, urapi ya. Terimalah urapan Roh Kudus. Terimalah urapan Roh Kudus mengalir, 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 penuh, 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 mengalir, mengalir, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus, penuh mengalir, penuh mengalir. Dan terima kemenangan, terima kelegaan, terima pengampunan, terima damai sejahtera, terima ketentraman, terima mujizat baru, terima semua yang terbaik dari surga. Hidupmu diubahkan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, meteraikan firman, meteraikan firman, lindungi jagai anak-anak-Mu sebelum ditutup akhiri ibadah ini. Sehati terus berdoa untuk bangsa ini. Virus corona dan segala penyebarannya segera dihentikan dalam nama Yesus. Kuasai pemerintah kami, ekonomi kembali dipulihkan, semua aktivitas kembali normal, dan tidak ada lagi penyebaran virus corona. Api dari surga itulah Roh Kudus menyala-nyala, membakar hangus semua. Dan berkati, lindungi jagai Makassar, jiwa-jiwa di Tuai, Sulawesi Selatan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kegiatan jemaat-Mu, pendidikan diberkati, pekerjaan bisnis diberkati, pelayanan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tetap angkat tangan saudara-saudara dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara semua dalam Kristus Yesus, keluar masukmu, dalam pendidikanmu, dalam pekerjaanmu, dalam pergumulanmu, dan dalam pelayananmu, dan dalam bisnismu. Memimpin keluar masukmu dalam kuasa Roh Kudus, memberikan kemenangan yang gilang gemilang dengan berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah berkat rohani jasmani materi dicurahkan sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jaga hati, jaga kekudusan, dan tetap setia sampai langkah yang terakhir. Shalom, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin kita sama-sama bisa bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
besar setia.